Madinah, kota suci yang selalu ramai oleh peziarah dan warga lokal, menyimpan ribuan kisah yang tak semua orang tahu. Di balik gemerlap spiritualnya, ada kisah kelam yang tersembunyi rapat, bahkan oleh mereka yang bekerja di balik layar pelayanan jenazah, adalah seorang pemuda bernama Fawwas, usia 24 tahun, tinggal di pinggiran kota Madinah. Ia berasal dari keluarga sederhana dan bekerja di salah satu rumah sakit besar sebagai petugas kamar mayat. Ia dikenal pendiam, sopan, dan rajin salat, setidaknya di depan orang-orang. Namun, di balik wajah tenangnya, Fawwas menyimpan kegelisahan dan dorongan batin yang tak biasa. Ia kerap berlama-lama di kamar mayat, bahkan setelah tugasnya selesai. Awalnya hanya untuk berzikir, begitu katanya, tapi belakangan ia mulai memperhatikan hal-hal yang tak lazim. Wajah-wajah jenazah perempuan yang masih tampak cantik membuatnya terhanyut dalam godaan setan. Pada suatu malam Jumat, sebuah jenazah perempuan muda dibawa masuk ke kamar mayat. Ia adalah Amirah, gadis berusia 27 tahun yang wafat dalam kecelakaan lalu lintas. Wajahnya luar biasa cantik, tubuhnya masih utuh dan bersih, seolah hanya tertidur. Para petugas lain mengurus jenazahnya dengan hati-hati, lalu meninggalkannya untuk disyalatkan esok pagi, tapi malam itu, Fawwas tidak langsung pulang. Ia berdiri lama memandangi wajah Amirah, dan rasa aneh mulai muncul dalam hatinya, campuran antara kagum, takut, dan nafsu. Ia mencoba melawan pikirannya, tapi seperti ada bisikan yang menghasut, tak ada yang tahu dia sudah mati, tak akan melawan, ia menunduk, gemetar. Tapi setan tak henti membisik. Dan saat malam semakin larut, rumah sakit sunyi, dan hanya dia yang tinggal di ruang pendingin jenazah. Fawwas pun mengambil keputusan yang mengubah seluruh hidupnya. Suasana malam itu mencekam. Lampu-lampu lorong rumah sakit telah diredupkan. Di ruang pendingin jenazah, hanya suara kipas dan dengungan kulkas besar yang terdengar. Bau antiseptik dan dingin udara menguasai ruangan. Tapi di dalam hati Fawwas, ada gejolak panas yang tak bisa dia kendalikan. Dia berdiri mematung di depan jenazah Amirah. Wajah cantik gadis itu tampak tenang, seperti orang yang tertidur. Bibirnya yang tipis, hidung mancung, kulit putih bersih tanpa luka. Tubuhnya dibalut kain kafan yang belum sepenuhnya dililit karena masih menunggu proses penguburan pagi harinya. Fawwas berkeringat dingin. Matanya merah menahan gejolak batin yang penuh dosa. Ya Allah, aku tak boleh begini, bisiknya lemah, namun tubuhnya malah mendekat. Ia menutup pintu ruangan, mengunci dari dalam, lalu duduk di sisi jenazah. Suaranya bergetar, tangannya gemetar saat ia menyentuh sisi kafan itu. Air matanya jatuh. Tapi nafsu telah mengalahkan iman. Dalam kesunyian dan kelamnya malam, ia pun melakukan perbuatan terlarang itu, zina terhadap jenazah, sebuah dosa besar yang tak terbayangkan. Setelah semuanya selesai, ia terduduk lunglai. Nafasnya tersengal. Tatapannya kosong, namun tiba-tiba, tubuh jenazah Amirah bergerak sedikit. Fawwas terlonjak. Ia mundur dengan cepat, terjatuh, wajahnya pucat pasi. Allahu Akbar, teriaknya pelan, tapi tubuh itu tetap diam. Mungkin hanya efek suhu, pikirnya. Ia buru-buru membetulkan kafan, lalu menyemprotkan parfum jenazah, berharap jejak dosanya hilang. Dengan tubuh gemetar dan hati penuh rasa takut, Fawwas pun pulang malam itu. Tapi ia tak tahu dosa yang ia lakukan malam itu akan memburunya. Bukan hanya oleh manusia, tapi oleh arwah yang telah ia nodai, dan semuanya baru saja dimulai, tidak lagi seperti dulu. Wajahnya murung, sorot matanya kosong, tubuhnya tampak lelah dan pucat. Setiap malam ia sulit tidur. Setiap ia memejamkan mata, wajah jenazah Amirah selalu hadir dalam mimpinya, menatapnya tajam dengan mata terbuka, penuh amarah, seperti menuntut balas. Ia sering terbangun tengah malam dengan tubuh basah oleh keringat, napas terengah-engah, dan telinga berdenging seolah ada bisikan dari dunia lain. Tak hanya itu, di rumah sakit pun, suasana mulai berubah. Beberapa petugas kamar jenazah mulai mengeluh. "Kau dengar suara wanita menangis tadi malam?" tanya salah satu perawat. "Aku pikir itu kamu," jawab yang lain. Tapi suara itu, lirih, seperti dari kulkas mayat. Fawwas hanya diam. Ia merasa tercekik setiap mendengar percakapan itu. Ia tahu, itu suara Amirah. Hari demi hari, gangguan semakin sering terjadi.
Lampu di ruang pendingin sering berkedip sendiri. Kipas angin mati tiba-tiba. Bau aneh, seperti darah dan bunga melati busuk, mulai menguar setiap malam, hingga suatu malam, Fauwas yang tengah bertugas seorang diri, mendengar suara pintu lemari mayat terbuka sendiri. Ia menoleh, jantungnya seperti dihantam palu. Pintu tempat jenazah Amirah disimpan, terbuka. Padahal sudah dimakamkan 2 hari lalu. Tapi malam itu, terlihat bayangan wanita berpakaian kafan, berdiri di pojok ruangan, memandangnya lurus tanpa suara. Fauwas jatuh terduduk, tangannya gemetar. Bibirnya bergetar membaca ayat kursi, tapi suara itu datang lagi. Kau kotori kehormatanku, kau akan membayarnya. Suara lirih itu terdengar langsung di telinganya, dingin dan menyayat. Fauwas menjerit keras malam itu. Ia pingsan di tempat. Besok paginya, ia ditemukan di lantai ruang pendingin, dengan luka cakaran di dada dan bekas darah di mulut, padahal tidak ada siapapun bersamanya, tapi itu belum akhir. Itu baru awal dari kutukan yang akan menghancurkan hidupnya selamanya. Setelah malam ia ditemukan tak sadarkan diri, Fauwas dirawat di ruang psikiatri rumah sakit tempat ia bekerja. Ia mengalami halusinasi berat, insomnia parah, dan sering berbicara sendiri. Para dokter menyimpulkan ia mengalami gangguan kejiwaan mendadak. Namun, orang-orang terdekatnya, termasuk seorang ustaz senior yang pernah mengenalnya di masjid, merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar gangguan mental. Ada arwah yang tidak tenang, dan Fauwas sedang dihukum oleh sesuatu yang tak bisa dilihat manusia biasa. Beberapa hari setelah dirawat, Fauwas meminta untuk bertemu dengan seorang ustaz. Dengan suara serak dan mata merah, ia mengaku, "Ustaz, saya telah berdosa besar. Saya berzina dengan mayat perempuan, namanya Amirah." Malam itu, di kamar jenazah, ustaz yang mendengar pengakuan itu langsung pucat. Ia menahan napas, lalu menutup wajah dengan tangannya. Astagfirullah. Ya Allah, ini sudah melewati batas kemanusiaan. Namun, sebelum ustaz itu bisa menasihatinya lebih lanjut, Fauwas tiba-tiba menjerit keras, lalu memukul dirinya sendiri, seperti sedang melawan sesuatu yang tak terlihat. Dia di sini. Dia tarik lidah saya. Tolong. Tolong. Perawat masuk, mencoba menenangkannya, tapi darah mulai keluar dari mulut Fauwas, dan matanya membelalak tak berkedip menatap sudut kamar rawat. Ia berkata, dia berdiri di sana. Dia tersenyum. Dia bawa kafan berdarah. Tubuhnya menggigil hebat. Ia pingsan kembali, dan sejak saat itu, ia tak bisa bicara lagi. Lidahnya keluh seperti dikunci. Tim medis menyebutnya sebagai trauma psikis berat. Tapi sang ustaz tahu, itu bukan trauma biasa. Itu adzab, kabar tentang pemuda kamar jenazah yang gila karena diganggu arwah jenazah wanita mulai menyebar. Orang-orang berbisik, sebagian tak percaya, sebagian lainnya justru mendatangi rumah sakit untuk melihat sendiri kamar jenazah tempat kejadian itu. Tapi tak ada yang berani masuk, karena sejak kejadian itu, satu demi satu, petugas kamar jenazah mengundurkan diri, sesuatu yang kelam telah melekat pada ruangan itu. Dan Fauwas belum selesai membayar dosanya. Desas-desus tentang Fauwas yang menjadi gila setelah berbuat dosa terhadap mayat Amirah terus menyebar, hingga sampai ke telinga keluarga almarhumah. Ayah Amirah, seorang lelaki tua terpandang dan taat agama, merasa hancur saat mendengar kabar tersebut. Putriku wafat dalam keadaan suci, tapi dinodai saat tak bisa membela diri. Ini kehinaan, ini nista. Ia tak percaya begitu saja, hingga akhirnya meminta izin kepada pihak rumah sakit dan pengurus makam untuk melakukan sesuatu yang tak biasa. Membongkar kembali makam Amirah, demi memastikan kebenaran cerita yang sudah menjadi perbincangan warga Madinah. Beberapa hari kemudian, di malam yang gelap dan sunyi, diadakan penggalian ulang secara diam-diam. Ayah Amirah datang dengan seorang ustaz, 3 penggali kubur, dan 2 saksi dari rumah sakit. Saat tanah mulai dikeduk dan papan nisan dicabut, suasana mulai berubah. Angin bertiup lebih dingin, dan bau aneh tercium meski mereka belum sampai pada peti jenazah. Salah satu penggali bahkan berhenti dan berbisik, ini seperti, bukan kuburan biasa. Setelah 2 jam, kain kafan Amirah mulai terlihat. Tapi yang mereka lihat membuat semua orang gemetar. Wajah jenazah Amirah terbuka, bukan dalam kondisi kafan yang utuh. Bagian tubuh tertentu berantakan dan tercabik, seolah ada bekas kekerasan. Bau busuk tak biasa menyengat, berbeda dari jenazah normal. Dan yang paling mengejutkan,
darah segar masih terlihat di sekitar pinggulnya, padahal sudah seminggu dimakamkan. Ustaz yang hadir langsung menangis. Ia sadar ini adalah tanda bahwa kehormatan Amirah telah benar-benar dilanggar, dan ruhnya belum tenang. Ayah Amirah menangis sejadi-jadinya. Ia bersumpah untuk membawa masalah ini ke mahkamah syariah, meski pelakunya sudah dianggap gila dan tak waras. Namun malam itu belum usai, ketika mereka hendak menutup kembali liang lahat, salah satu penggali kubur kesurupan. Ia menjerit, "Jangan kembalikan dia. Dia bukan lagi milik dunia." Pembalasan belum tuntas. Ia lalu ambruk tak sadarkan diri. Ayah Amirah, dengan hati yang hancur, bersujud di pinggir kubur sambil memohon, "Ya Allah, jika roh putriku belum tenang karena kehormatannya dinodai, izinkan aku menebusnya dengan keadilan. Tapi keadilan di dunia mungkin tak akan cukup. Karena dosa ini, telah membuka pintu balas dendam dari alam barzah." Setelah kejadian pembongkaran makam Amirah, kasus ini menjadi sangat serius. Masyarakat Madinah mulai gempar. Media lokal diam-diam menangkap berita ini, meskipun rumah sakit dan keluarga almarhumah mencoba menutupinya agar tidak menjadi skandal besar. Ayah Amirah, dengan bukti kuat dari kondisi jenazah dan pengakuan ustaz yang mendampingi Fawwas, akhirnya membawa perkara ini ke Mahkamah Syariah, pengadilan agama tertinggi di kota tersebut. Namun timbul satu masalah besar, Fawwas kini dinyatakan gila secara medis. Ia tidak bisa berbicara, hanya berteriak atau menangis ketika melihat bayangan-bayangan tak kasat mata. Menurut hukum, seseorang yang kehilangan akalnya tidak bisa dijatuhi hukuman secara penuh, karena tidak dalam keadaan sadar. Sidang demi sidang digelar. Ayah Amirah memohon agar pengadilan tetap memberikan keputusan yang setimpal. Namun hakim syariah hanya bisa berkata, jika manusia tidak mampu menghukumnya, maka biarlah Allah dan arwah yang ia nodai yang menyelesaikannya di akhirat kelak. Akhirnya, pengadilan menyatakan bahwa Fawwas harus dikarantina selamanya di rumah sakit jiwa, di bawah pengawasan agama dan medis. Ia dianggap telah terkena azab dunia lebih dulu, tapi meski keputusan dunia telah dibuat, teror dari alam barzah belum selesai. Malam setelah sidang terakhir, penjaga rumah sakit jiwa mendengar Fawwas berteriak keras dari kamarnya. Ketika mereka masuk, mereka menemukan seluruh tembok kamar penuh tulisan darah. Kata yang tertulis berulang-ulang adalah, "Ampuni aku, Amirah. Aku mati setiap malam." Yang lebih mengejutkan, saat petugas CCTV memutar rekaman, tidak ada satupun yang masuk ke kamar Fawwas semalaman. Tapi suara wanita menangis terdengar pelan, dan kamera merekam bayangan putih bergerak di sudut ruangan. Beberapa hari kemudian, Fawwas kembali tak sadarkan diri, kali ini jantungnya hampir berhenti. Tapi ia hidup lagi. Seperti ditolak mati, ustaz yang membimbingnya datang dan membaca ruqyah. Tapi Fawwas hanya memandang kosong, lalu menulis di kertas dengan tangannya yang gemetar. Dia belum selesai. Dia bilang aku harus mati seperti dia mati. Sendirian, tak berdaya, dalam kegelapan. Itu adalah malam di mana Fawwas mulai menolak makan, menolak bicara, dan hanya duduk memeluk dirinya sendiri. Ia kini hidup, tapi dihantui, dikurung, dan ditolak bahkan oleh kematian, dikurung di rumah sakit jiwa. Tubuhnya semakin kurus, wajahnya seperti bayangan orang yang sudah mati. Tapi anehnya, ia tidak pernah benar-benar sakit berat, tidak demam, tidak koma, tidak juga mati. Seolah-olah ada kekuatan yang menahannya tetap hidup, untuk terus menanggung siksa batin tanpa henti. Setiap malam, ia berteriak. Kadang menangis seperti anak kecil, kadang memaki-maki dirinya sendiri. Tapi yang paling mengerikan adalah ketika dia mulai berbicara dalam suara perempuan. Kau kira aku akan melepaskanmu begitu saja? Kau ambil kehormatanku, maka aku akan ambil jiwamu. Perlahan-lahan, ustaz yang sering datang untuk membacakan ruqyah mengaku tidak pernah merasakan energi seberat itu sebelumnya. Bahkan pernah suatu malam, ketika sedang membacakan surah Al-Baqarah, Al-Quran miliknya terlempar sendiri dari tangannya, padahal jendela tertutup dan tak ada angin. Hingga akhirnya, pada suatu malam Jumat, saat adzan subuh hampir berkumandang, Fawwas menghilang dari kamarnya. Pintu kamar terkunci dari dalam, tidak rusak. CCTV mati selama 7 menit, dan ketika kembali menyala, kamarnya kosong. Tak ada tanda-tanda pelarian, tak ada jejak kaki, tak ada tubuh. Seluruh petugas geger. Mereka mencari ke seluruh penjuru rumah sakit, tapi nihil. Namun yang lebih mengejutkan terjadi beberapa hari kemudian,
Seorang penjaga pemakaman Madinah menemukan kain kafan berdarah tergeletak di atas makam Amirah. Di dalamnya adalah tubuh Fawwas, tubuhnya kaku dan membiru, dengan mata terbuka penuh ketakutan, lidah menjulur, dan bekas cakaran di seluruh dadanya. Tak ada yang tahu bagaimana ia bisa sampai ke sana. Pemeriksaan forensik menyatakan bahwa ia mati kehabisan darah dan mengalami henti jantung akibat trauma hebat. Tapi bagaimana ia keluar dari rumah sakit? Mengapa ia ditemukan tepat di atas kubur Amirah? Tak ada yang bisa menjawab. Ustaz yang pernah menanganinya hanya berkata lirih di depan para pelayat. Ketika dunia tidak bisa menghukum, maka langit yang akan mengadili. Penutup kisah ini menyebar di Madinah, tapi tidak pernah dimuat di media besar. Hanya dari mulut ke mulut, dari penjaga rumah sakit, penggali kubur, dan orang-orang yang menyaksikan sendiri kejanggalan demi kejanggalan. Fawwas mati bukan karena sakit, tapi karena dihukum oleh arwah yang ia nodai. Dan hingga kini, sebagian warga mengaku, jika melewati makam Amirah saat malam hari, mereka mendengar isak tangis lirih, atau suara laki-laki meminta ampunan, "Ya Allah, ampuni aku, ampuni aku."